Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi tentang dampak game online di kalangan remaja. Istilah game online sudah tidak asing lagi bagi kalian. Saya yakin di antara kalian pernah memainkan yang namanya game online. Game online merupakan sebuah jenis video permainan yang hanya dapat dijalankan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet. Sejarah game online di Indonesia, menurut Liga Game Indonesia, di dalam ligagame.com, game online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Dalam bermain game tentunya ada dampak dari game online tersebut, yaitu dampak negatif maupun positif yang kita rasakan. Kita bahas dulu mengenai dampak negatif dari game online. Yang pertama, di sini nampak sebuah video, yaitu seorang anak yang sedang menyendiri. Mungkin karena dia kurang mempunyai banyak teman, dan mungkin juga karena dia sering main game, sehingga dalam bersosialisasi dengan orang lain kurang. Yang kedua, tentunya kalau kita sering main game online, tentunya prestasi akademik akan menurun. Tugas-tugas sering tidak dikerjakan, ya. Yang ketiga, di dalam game online tentunya membutuhkan kuota data yang lumayan banyak. Tentunya hal ini mempengaruhi masalah finansial atau keuangan. Selanjutnya, selain dampak negatif, ada juga yaitu dampak positifnya dari game online. Yang pertama, ternyata dari game online itu bisa melatih kerjasama tim, sehingga untuk menuju suatu kemenangan harus ada kerjasama tim yang solid, ya. Yang kedua, game online juga bisa mengurangi depresi. Misalnya pada saat kalian lagi sedih, mengalami masalah, bisa dengan sejenak untuk mengurangi rasa depresi tersebut bisa dengan bermain game online. Tetapi jangan terlalu sering sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menimbulkan kecanduan game online. Yang ketiga, di dalam game itu sendiri tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, sehingga secara tidak langsung melatih kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, di dalam game online itu untuk mencapai suatu kemenangan butuh proses yang lumayan rumit, ya. Oleh karena itu, secara tidak langsung bisa melatih kita untuk bersabar meraih suatu kemenangan. Terus bagaimana kalau kita sudah menjadi kebiasaan sehingga kita menjadi kecanduan terhadap game online? Dan kalau sudah seperti itu, kita harus segera mengatasinya, ya. Yang pertama, kita buat jadwal bermain game. Jadi dalam satu hari buatlah jadwal di mana kita harus belajar, membantu orang tua, istirahat, dan kapan waktu sejenak untuk bermain game, ya. Harus bisa membagi waktu. Selanjutnya, yang kedua, untuk sejenak jauhkan diri dari gadget. Taruh gadget dan segera menyibukkan diri dengan kegiatan yang lain, misalnya jalan-jalan di sekitar rumah, bermain dengan temanmu,
bersepeda santai di sekitar rumah, ya, gitu, agar kita sejenak melupakan gadget. Yang ketiga, jangan cari informasi apapun tentang game online. Kalau kita rasa ingin tahu kita tentang game online, terus dicari di browsing atau Google, otomatis kita tertantang untuk bermain game online. Nah, untuk menghindari itu, jangan pernah mencari informasi apapun tentang game online. Selanjutnya, yang keempat, explore dan tekuni hobi lainnya. Di sini tentunya kalian semua punya hobi atau kesukaan terhadap sesuatu kegiatan. Misalnya hobi kalian olahraga bisa disalurkan, dikembangkan, ya, sehingga bisa melupakan atau mengalihkan keinginan kita untuk bermain game online. Yang kelima, mengganti gadget dengan spesifikasi yang biasa, misalnya bersama dengan teman-temanmu, bersepeda, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, yang keenam, yaitu habiskan waktu bersama teman dan keluarga. Yang utama, kalian itu dibesarkan bersama sejak kecil sampai sekarang bersama keluarga. Jangan menyesal nanti, jadi tetap berkomunikasi dengan keluarga, bersama dengan keluarga. Selain itu, kita juga butuh teman. Oleh karena itu, sesekali bermain dengan temanmu, berkomunikasi dengan temanmu, ya. Jangan sampai habiskan waktumu untuk bermain game. Selanjutnya, yang ketujuh, uninstall game secara total, baik di laptop maupun HP. Yang kedelapan, kurangi intensitas mengobrol dan bertemu dengan teman sesama gamer, ya. Hal ini untuk menghindari kita bicara tentang game, ya. Lebih baik berteman dengan sama teman yang biasa, yang tidak suka game, sehingga akan mempengaruhi kalian untuk tidak bermain game. Saya kira itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.